Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 1214 019. Saya dari kelas Sistem Informasi 2022A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media penyimpanan. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan menjabarkan jawaban dari 3 pertanyaan. Jadi kita akan terfokus dari 3 topik berikut ini. Yaitu yang pertama, kita akan mencari perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Kemudian, yang kedua, kita akan mencari jawaban apa yang saya ketahui tentang HDD SAS. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan jawaban mengenai perbedaan flash disk USB V1, V2, dan juga V3. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu cari perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Oke, sebelum menjawab pertanyaannya yang pertama, baiknya kita mengenali dulu bagaimana tentang jenis-jenis penyimpanan. Jadi itu tadi adalah jenis-jenis penyimpanan berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD. Adalah jenis penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk membaca dan menulis data. Keuntungan dari HDD adalah kapasitas penyimpanan yang relatif besar dengan biaya yang lebih rendah per gigabyte-nya dibandingkan dengan SSD. Namun, HDD memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dan rentan terhadap kerusakan fisik. Yang selanjutnya adalah Solid State Hybrid Drive atau SSHD. SSHD merupakan gabungan antara HDD dan SSD. SSHD memiliki piringan magnetik seperti HDD, tetapi juga memiliki case SSD yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Ini memungkinkan SSHD untuk memberikan performa akses data yang lebih cepat dibandingkan dengan HDD biasa, tetapi tidak secepat SSD murni. Yang selanjutnya yaitu Solid State Drive, yaitu menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data, yang berarti tidak ada piringan berputar seperti pada HDD. Solid State Drive atau SSD ini memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD karena tidak ada keterlambatan mekanik. SSD juga lebih tahan terhadap guncangan dan getaran, serta memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu Non-Volatile Memory Express atau NVMe. Adalah antarmuka komputer yang dirancang khusus untuk menyatukan penyimpanan berbasis flash seperti SSD dengan komputer. NVMe mengoptimalkan kecepatan dan efisiensi akses data flash dengan menggunakan jalur komunikasi yang lebih langsung ke bus PCLE atau Peripheral Component Interconnect PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express yang mengurangi latensi dan meningkatkan throughput. Oke. Sekarang kita akan memasuki inti dari pertanyaan. Inti dari jawabannya yaitu perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Dari segi teknologi, HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar. Kalau SSHD kombinasi antara HDD dan juga SSD. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi pada slide ini. Nah,
SSHD itu memiliki piringan magnetik seperti HDD, tetapi juga memiliki cache SSD yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Jadi SSHD merupakan gabungan antara keduanya. Oke, kita lanjutkan yang membahas perbedaan teknologinya, yaitu SSD menggunakan teknologi flash memory, dan kalau NVMe menggunakan antarmuka PCIe dan teknologi flash memory. Dari segi kecepatan, HDD lebih lambat dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Kalau SSHD lebih cepat dibandingkan dengan HDD, tetapi lebih lambat daripada SSD dan NVMe. Untuk SSD lebih cepat dibandingkan HDD dan SSHD. Dan NVMe adalah yang paling cepat dibandingkan dengan HDD, SSHD, dan juga SSD. Perbedaan selanjutnya dari segi latensi. HDD lebih tinggi karena adanya waktu yang dibutuhkan untuk piringan berputar. Kalau SSHD lebih rendah dibandingkan dengan HDD, tetapi lebih tinggi daripada SSD dan NVMe. SSD sangat rendah karena tidak ada komponen yang bergerak. Kalau NVMe sangat rendah karena menggunakan antarmuka PCIe dan teknologi flash memory. Jadi NVMe adalah yang paling rendah. Untuk kapasitas sendiri, HDD tersedia dalam kapasitas penyimpanan yang besar. Jadi ini yang paling besar, bisa dibilang seperti itu. Dan kalau SSHD tersedia dalam kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD. SSD sendiri tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan yang besar, sama dengan NVMe juga tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan. Kemudian dari segi daya tahan, HDD sangat rentan terhadap kerusakan fisik seperti guncangan dan getaran, karena ya itu tadi HDD kan menggunakan teknologi piringan. Kalau SSHD lebih tahan terhadap guncangan dan getaran dibandingkan dengan HDD, tetapi kurang tahan dibandingkan dengan SSD dan NVMe. SSD lebih tahan terhadap guncangan dan getaran. NVMe adalah yang paling tahan terhadap guncangan dan getaran dibandingkan dengan HDD dan juga SSD. Dari segi biaya, HDD itu yang paling terjangkau per gigabyte-nya dibandingkan SSD dan NVMe. Kalau SSHD lebih mahal dibandingkan dengan HDD, tetapi lebih terjangkau daripada SSD dan NVMe. SSD lebih mahal per gigabyte dibandingkan dengan HDD. Dan NVMe adalah yang paling mahal per gigabyte dibandingkan dengan HDD, SSHD, dan juga SSD. Dari segi penggunaan, HDD digunakan secara luas dalam berbagai perangkat, termasuk komputer desktop, dan juga server. Kalau SSHD digunakan dalam perangkat yang menggunakan kinerja lebih baik dibandingkan dengan HDD seperti komputer gaming. Kalau SSD digunakan dalam perangkat yang membutuhkan kinerja tinggi dan kecepatan akses data cepat. NVMe digunakan dalam perangkat yang membutuhkan kinerja tertinggi dan kecepatan akses data yang sangat cepat. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang saya ketahui mengenai HDD SAS. Oke. Sebelum masuk ke jawaban inti, baiknya kita mengetahui dulu jenis-jenis HDD, karena HDD SAS adalah salah satu dari beberapa jenis HDD. Nah, yang pertama adalah HDD SATA atau serial ATA. Jenis HDD yang menggunakan antarmuka serial ATA untuk menghubungkan HDD dengan sistem komputer. Ini adalah jenis HDD yang paling umum digunakan dalam komputer desktop, laptop, dan perangkat penyimpanan eksternal. Yang kemudian adalah HDD SAS atau Serial Attached SCSI. HDD SAS menggunakan antarmuka Serial Attached SCSI untuk menghubungkan HDD dengan sistem komputer. HDD SAS dirancang untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi
kehandalan, dan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan antarmuka SATA. HDD SAS umumnya digunakan dalam lingkungan server dan sistem penyimpanan jaringan yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu HDD SCSI atau Small Computer System Interface. HDD SCSI ini menggunakan antarmuka SCSI untuk menghubungkan HDD dengan sistem komputer. SCSI itu apa? SCSI adalah antarmuka khusus yang dirancang untuk memberikan kinerja tinggi dalam lingkungan server dan pemrosesan data yang intensif. Kemudian ada HDD PATA atau Parallel ATA. HDD PATA adalah jenis HDD yang menggunakan antarmuka Parallel ATA untuk menghubungkan HDD dengan sistem komputer. Meskipun sudah jarang digunakan, HDD PATA masih dapat ditemui pada beberapa perangkat yang lebih lama. Jadi HDD PATA ini lebih lama dibandingkan HDD lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan jawaban nomor 2, yaitu apa yang saya ketahui mengenai HDD SAS. Mari kita mulai dengan pengertiannya dulu, yaitu jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka serial attached SCSI untuk menghubungkan HDD dengan sistem komputer. SAS merupakan standar antarmuka yang dirancang untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, kehandalan, dan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan antarmuka SATA atau serial ATA yang umum digunakan pada HDD konvensional. Lalu apakah kelebihan HDD SAS ini? Kelebihan yang pertama yaitu kecepatan transfer data yang tinggi. HDD SAS dirancang untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA biasa. Ini membuatnya cocok untuk lingkungan server dan pemrosesan data yang membutuhkan kinerja tinggi. Kelebihan yang kedua yaitu keandalan yang tinggi. HDD SAS memiliki tingkat keandalan yang tinggi dengan fitur seperti dukungan RAID yang kuat. Apa itu RAID? RAID itu adalah Redundant Array of Independent Disks yang memungkinkan penggabungan beberapa HDD menjadi sebuah sistem penyimpanan yang lebih andal dan tahan terhadap kegagalan. Kelebihan yang ketiga yaitu dari segi skalabilitas. HDD SAS mendukung skala yang lebih besar dalam hal kapasitas dan konektivitas. Dengan menggunakan antarmuka SAS, Anda dapat menghubungkan lebih banyak HDD SAS ke sistem komputer dengan lebih banyak saluran komunikasi, memungkinkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Dari segi kompatibilitas dengan SAS backplane, HDD SAS kompatibel dengan backplane SAS yang memungkinkan penggunaan yang mudah dalam server dan sistem penyimpanan yang dirancang untuk menggunakan antarmuka SAS. Dari segi kekurangan HDD SAS itu yang pertama adalah tentu saja biayanya yang lebih tinggi. HDD SAS umumnya lebih mahal dibandingkan dengan HDD SATA biasa. Ini membuatnya kurang terjangkau untuk penggunaan pribadi atau perangkat yang tidak membutuhkan kinerja tinggi. Yang kedua adalah konsumsi daya yang lebih tinggi. HDD SAS cenderung memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA. Ini dapat menjadi pertimbangan dalam perancangan sistem yang membutuhkan efisiensi energi atau dalam lingkungan yang membatasi konsumsi daya. Yang ketiga yaitu kebisingan dan panas yang lebih tinggi. Karena kecepatan putarannya lebih tinggi, HDD SAS cenderung menghasilkan lebih banyak kebisingan dan panas dibandingkan dengan HDD SATA. Ini dapat memerlukan perhatian ekstra terhadap manajemen suhu dan kebisingan dalam sebuah sistem. Kita masuk ke pembahasan ketiga, pertanyaan ketiga, yaitu apa perbedaan dari flash disk USB V1, V2, dan juga versi 3. Alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu flash disk USB. Flash disk USB adalah perangkat penyimpanan portable
yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan dan mengakses data. Flash disk USB biasanya berukuran kecil dan terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui port USB atau Universal Serial Bus. Mereka dirancang untuk menjadi portable, praktis, dan mudah digunakan. Oke, kita masuk dulu mengenai jenis-jenis USB. Yang pertama adalah flash disk USB V1. Flash disk USB versi 1 adalah generasi pertama flash disk USB yang diperkenalkan. Mereka memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 12 Mbps atau megabit per detik. Lalu flash disk USB V1 menggunakan konektor USB tipe A dan kompatibel dengan semua versi USB. Versi ini mungkin memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih terbatas dibandingkan dengan versi yang lebih baru. Yang kemudian ada flash disk USB V2. Flash disk USB versi 2 adalah generasi kedua flash disk USB yang menghadirkan peningkatan signifikan dalam kecepatan transfer data. Mereka memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 480 Mbps yang dikenal sebagai USB 2.0 high speed. Flash disk USB versi 2 masih menggunakan konektor USB tipe A dan tetap kompatibel dengan semua versi USB lainnya. Versi ini biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan versi sebelumnya. Yang terakhir ada flash disk USB V3. Flash disk USB V3 atau versi 3 adalah generasi terbaru dan tercepat dari flash disk USB. Mereka mengadopsi teknologi USB 3.0 atau USB 3.1 Gen 1 yang dikenal sebagai Super Speed USB. Flash disk USB V3 memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 5 GB per detik, yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan versi sebelumnya. Flash disk USB V3 dapat menggunakan konektor USB tipe A atau tipe C yang menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan dan koneksi. Selain itu, beberapa flash disk USB V3 juga mendukung fitur tambahan seperti power delivery yang memungkinkan pengisian daya perangkat yang kompatibel melalui port USB. Oke, kita masuk ke pembahasan inti pada jawaban nomor 3, yaitu perbedaan V1, V2, dan juga V3. Dari segi kecepatan transfer, yang versi 1 memiliki maksimum kecepatan 12 Mbps saja. V2 maksimumnya 480 Mbps dan V3 maksimumnya adalah 5 GB per second. Dapat kita lihat bahwa dari V1, V2, dan V3 lumayan banyak sekali gap atau jarak perkembangannya ya, dari 12 Mbps ke 5 Gbps per detik. 5 GB per detik itu sangat cepat sekali. Lalu pada fitur tambahannya, V1 tidak ada fitur tambahan, V2 ada dukungan untuk fitur high speed, V3 dukungan untuk fitur super speed dan juga power delivery. Power delivery untuk mengisi daya sebuah perangkat. Untuk jenis portnya sendiri, USB V1 masih menggunakan tipe A, yang V2 juga tipe A. USB V3 itu memiliki jenis port tipe A atau USB tipe C. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.